Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata beberapa waktu lalu di Jawa Timur. Seorang polisi arogan merasa berkuasa dan menindas siapa saja sesuka hatinya. Namun, ketika ia menendang seorang ulama yang dihormati, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kakinya membengkak begitu cepat hingga ia tak bisa berdiri. Apakah ini balasan atas kesombongannya? Bagaimana nasibnya selanjutnya? Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Tonton kisah lengkapnya sampai habis dan temukan pelajaran berharga yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Beginilah kisahnya. Senja mulai turun di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Langit berubah menjadi kanvas berwarna jingga keemasan, sementara suara azan maghrib masih beberapa saat lagi berkumandang. Jalanan desa dipenuhi dengan anak-anak yang berlarian, para ibu yang berbelanja takjil, dan beberapa pria duduk santai di warung kopi, menunggu waktu berbuka. Di antara keramaian itu, sebuah motor melaju perlahan, dikendarai oleh seorang pria berwajah teduh dengan sorban putih melilit kepalanya. Dialah Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dihormati oleh warga setempat, dikenal karena kelembutan sikap dan kearifannya dalam menyampaikan dakwah. Gus Ikdam tak memakai helm, bukan karena ia menyepelekan aturan, tetapi karena ia baru saja keluar dari masjid setelah menemui seorang jemaah yang meminta nasihat. Udara sore yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma khas tanah yang mulai mendingin dan wangi makanan dari warung-warung kecil. Warga yang melihatnya tersenyum dan mengangguk hormat. Ada yang mengangkat tangan sebagai tanda salam, ada pula yang sekadar melempar senyum penuh taksim. Gus Ikdam membalas dengan anggukan lembut, matanya penuh ketenangan seperti lautan yang tak terguncang badai. Namun, di tengah kehangatan suasana Ramadan itu, tanpa disadari, bahaya tengah mengintainya. Di perempatan jalan utama, seorang polisi dengan seragam gelap berdiri tegap di tepi trotoar. Bribka Suryo, seorang petugas yang dikenal tegas dan keras, mengamati jalan dengan tatapan tajam. Sikapnya kaku, wajahnya dihiasi kerutan yang semakin dalam akibat seringnya ia mengerutkan dahi. Baginya, aturan adalah mutlak, dan siapapun yang melanggarnya harus diberi pelajaran, tanpa pandang bulu. Saat matanya menangkap sosok Gus Ikdam yang melintas tanpa helm, bibirnya menyunggingkan senyum tipis, bukan senyum keramahan, melainkan senyum kepuasan menemukan mangsa. Dengan satu gerakan cepat, Bribka Suryo mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Gus Ikdam segera menarik rem motornya, berhenti dengan tenang di tepi jalan. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar mulai memperhatikan, bisik-bisik kecil terdengar di antara mereka. Semua tahu, Gus Ikdam adalah orang baik, dan mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dari raut wajah Bribka Suryo, jelas bahwa ini bukan sekadar teguran biasa. Langkah Bribka Suryo tegap saat ia mendekat. Tangannya bersedekap di dada, matanya menyipit menatap Gus Ikdam yang masih duduk di atas motornya. "Kenapa tidak pakai helm?" tanyanya, suaranya dingin seperti baja. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menjawab dengan lembut, "Maaf, Pak, saya baru saja dari masjid, bertemu dengan seorang jemaah yang butuh bimbingan." Jawaban itu seharusnya cukup untuk meredakan ketegangan, tetapi tidak bagi Bribka Suryo. Kerumunan mulai bertambah, orang-orang mendekat dengan wajah cemas. Seorang pria parubaya berbisik kepada temannya, "Kenapa sih harus begitu? Itu kan Gus Ikdam, dia bukan orang sembarangan." Namun, Bribka Suryo tetap pada pendiriannya. Ia mendekat, menatap Gus Ikdam dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di balik kesan ketegasannya, ada sesuatu yang lain, ego, rasa kuasa, dan mungkin keinginan untuk menunjukkan bahwa tak ada seorang pun yang kebal dari aturan, bahkan seorang ulama. Angin sore berhembus lebih dingin, membawa serta firasat buruk yang seakan merayapi udara. Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh kedamaian, tetapi di persimpangan jalan kecil itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar teguran lalu lintas akan segera terjadi.
Gus Ikdam tetap duduk dengan tenang di atas motornya, tak sedikit pun ada ketakutan di matanya. Namun, di sisi lain, Bribka Suryo menggenggam sabuknya dengan erat, seakan bersiap untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar teguran. Udara sore yang sejuk tiba-tiba terasa tegang. Warga yang berkumpul di sekitar mulai menahan napas, melihat bagaimana Bribka Suryo menatap Gus Ikdam dengan sorot mata yang penuh superioritas. Sang ulama muda tetap duduk tenang di atas motornya, ekspresinya damai, seolah tak terpengaruh oleh ketegangan yang merambat di udara. Namun, di mata Bribka Suryo, ketenangan itu justru terasa seperti perlawanan yang tak terucapkan. Ia tak suka melihat seseorang, terutama yang tak tunduk padanya, tetap bersikap tenang dalam situasi seperti ini. Apa alasanmu tidak memakai helm? Apakah kamu pikir karena kamu seorang ulama, maka kamu boleh melanggar aturan? Suara Bribka Suryo terdengar tajam, lebih sebagai tuduhan daripada pertanyaan. Beberapa warga mulai saling pandang, sebagian tampak resah. Mereka tahu betul siapa Gus Ikdam, seseorang yang tak pernah mencari masalah, selalu berusaha bersikap adil dan penuh kasih. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu berkata dengan lembut, "Saya sama sekali tidak bermaksud melanggar aturan, Pak. Saya hanya baru saja keluar dari masjid dan terburu-buru menemui seseorang yang membutuhkan nasihat." Bribka Suryo mendengus, langkahnya maju semakin dekat hingga berdiri tepat di samping motor Gus Ikdam. Tangan kirinya bertolak pinggang, sementara tangan kanannya menggenggam gagang pentungan di sabuknya. Ia tak peduli dengan tatapan warga yang kini mulai menyalahkannya dalam diam. Aturan tetap aturan, semua orang harus patuh, tidak ada pengecualian. Suaranya meninggi, penuh nada ancaman. Lalu, tanpa peringatan, ia mengangkat kakinya dan menendang bagian depan motor Gus Ikdam dengan kasar. Motor itu bergoyang hebat. Gus Ikdam hampir kehilangan keseimbangan, namun dengan sigap ia menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Beberapa warga berteriak kaget, dan seorang pria tua di antara mereka langsung berseru, "Pak polisi, itu keterlaluan." Namun Bribka Suryo hanya melirik sekilas, seakan tak mendengar. Ia merasa berkuasa, merasa di atas hukum hanya karena seragam yang ia kenakan. Tapi yang tak ia sadari, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar aturan manusia sedang mengamati dirinya. Gus Ikdam menatap Bribka Suryo, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan penuh iba, sebuah pandangan yang menusuk jauh ke dalam hati siapapun yang melihatnya. "Mas, hati-hati dengan perbuatanmu," katanya dengan suara lirih, tapi ada sesuatu di dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Hening sejenak, angin sore bertiup perlahan, seolah membawa peringatan yang tak terlihat. Beberapa warga kini menundukkan kepala, merasakan ketegangan yang tak biasa. Ada yang menggigit bibir, ada yang menarik napas panjang. Sementara Bribka Suryo, meski sempat merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya, segera mengabaikannya. Ia mendengus pelan, menepis rasa gelisah yang mulai menjalar di dadanya. "Jangan sok menasihati saya," katanya sinis, lalu berbalik dengan langkah kasar. Ia merasa puas telah menunjukkan kuasanya. Ia pikir urusan ini selesai. Tapi ia salah. Malam itu, saat langit mulai gelap dan suara azan berkumandang dari masjid-masjid, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Tanpa ia sadari, kaki yang ia gunakan untuk menendang motor Gus Ikdam mulai terasa berat. Pada awalnya, hanya sedikit nyeri, seperti pegal biasa setelah berdiri terlalu lama. Namun, semakin malam, nyeri itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bribka Suryo tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Bulan menggantung di langit dengan cahayanya yang redup, sementara suara tadarus Al-Quran bergema dari masjid-masjid, mengalun lembut di antara rumah-rumah penduduk yang bersiap untuk istirahat. Namun, di dalam sebuah rumah kecil yang agak jauh dari keramaian, Bribka Suryo duduk di kursinya dengan gelisah. Ia memijat kakinya yang terasa semakin berat, mencoba mengabaikan rasa nyeri yang mulai menjalar. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan biasa setelah seharian bertugas. Tapi saat ia mencoba berdiri, sesuatu yang aneh terjadi, kakinya bergetar, seolah tak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Dahinya mulai berkeringat. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, ketika ia menunduk untuk melihat kakinya, jantungnya berdegup kencang. Kakinya tampak membengkak,
sedikit lebih besar dari biasanya. Mata Bribka Suryo membelalak, tangannya gemetar saat mencoba meraba betisnya yang mulai terasa keras seperti batu. "Apa ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Rasa sakit yang awalnya seperti pegal kini berubah menjadi denyutan hebat yang menjalar dari telapak kaki hingga ke pahanya. Ia mencoba berjalan menuju kamar mandi, berharap air dingin bisa meredakan rasa nyeri. Namun, baru beberapa langkah, kakinya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengikatnya ke lantai. Setiap gerakan menjadi siksaan, membuatnya meringis kesakitan. Tubuhnya membungkuk, tangannya mencengkeram dinding untuk menopang diri. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Sial, ini pasti cuma kram, katanya mencoba meyakinkan diri, meski hatinya mulai dirayapi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan bengkak di kakinya semakin menjadi-jadi. Kini ukurannya hampir 2 kali lipat dari semula, membuatnya terlihat tak normal. Otot-ototnya menegang, urat-uratnya menonjol, dan warna kulitnya berubah kemerahan, seolah ada sesuatu yang hendak meledak dari dalam. Bribka Suryo menggigit bibir, menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, berniat menghubungi seseorang, siapa saja yang bisa membantunya. Namun, jari-jarinya begitu lemah hingga ponsel itu terjatuh ke lantai. Di luar, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya, menggoyangkan tirai jendela yang setengah terbuka. Suara gemerisik dari dedaunan terdengar seperti bisikan halus yang mengingatkannya pada sesuatu. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Kata-kata Gus Ikdam tiba-tiba terngiang kembali di kepalanya, kali ini lebih tajam, lebih menusuk. Ia tersentak, matanya melebar. "Tidak, ini tidak mungkin, ini pasti kebetulan," serunya. Meski jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi padanya. Rasa sakit semakin hebat, menjalar ke seluruh tubuhnya hingga napasnya terasa sesak. Ia terduduk di lantai, matanya mulai berkaca-kaca. Sosoknya yang selama ini gagah dan penuh wibawa kini tak lebih dari seorang pria yang ketakutan, terjebak dalam penderitaan yang tak ia pahami. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat wajah, menatap ke langit-langit rumahnya yang remang-remang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, tak berdaya, dan tersudut di hadapan sesuatu yang tak bisa ia lawan. Malam semakin larut. Di luar, suara azan Isya berkumandang, mengalun damai di antara pekatnya malam. Namun bagi Bribka Suryo, suara itu terdengar jauh, seperti panggilan dari tempat yang tak bisa ia jangkau. Ia terjatuh ke samping, tubuhnya gemetar hebat. Matanya yang penuh ketakutan menatap kosong ke arah pintu rumahnya, berharap ada seseorang yang datang menolong. Namun, ia tahu, malam ini ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa sakit. Sesuatu yang telah menunggu sejak siang tadi, sejak tendangannya mengenai motor seorang ulama yang tak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Bribka Suryo terbaring di lantai rumahnya, tubuhnya menggigil meski keringat dingin membanjiri wajah dan lehernya. Kakinya kini membengkak lebih besar, nyaris seperti kaki gajah, urat-urat menonjol, warna kulitnya menghitam kebiruan, seolah ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Setiap denyutan di kaki itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk langsung ke sarafnya. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Ia mencoba berteriak, namun yang keluar hanya suara serak tertahan. Dari luar rumah, angin berdesir pelan, menggoyangkan dedaunan dan membuat tirai jendela berkibar perlahan. Malam begitu sunyi, seolah alam ikut menyaksikan penderitaan Bribka Suryo. Ketakutan mulai merayap ke dalam jiwanya. Ia bukan lagi seorang polisi yang penuh wibawa dan kuasa. Ia kini hanya seorang pria yang tak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Dalam pikirannya, satu-satunya kemungkinan yang tersisa mulai muncul, apakah ini akibat dari perbuatannya terhadap Gus Ikdam? Bribka Suryo menggeleng kuat, mencoba menepis pikiran itu. Tidak, ini hanya penyakit biasa, ini pasti bisa disembuhkan, gumamnya, meski suaranya bergetar. Tapi setiap kali ia mencoba menghibur diri, rasa sakit di kakinya semakin menjadi-jadi, seolah menertawakan kebohongan yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Ia merangkak ke meja, mencoba mengambil ponselnya yang tadi terjatuh. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor seorang dokter yang biasa menangani polisi di kota ini. Namun, sebelum panggilan tersambung, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Semua lampu mati, meninggalkan Bribka Suryo dalam kegelapan total.
Napasnya semakin memburu. Detak jantungnya terasa begitu keras, menggema di dalam kepalanya. Apa ini? Kenapa listrik mati? Serunya panik, matanya liar mencari-cari sumber cahaya. Namun, yang ia lihat justru sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di tengah kegelapan itu, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tinggi, berjubah panjang, dengan sorban putih melilit kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada aura tenang yang mengelilinginya, tenang, namun penuh dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Bribka Suryo tersentak, tubuhnya bergetar semakin hebat. Siapa? Siapa kau? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasinya. Tapi anehnya, meskipun tidak berbicara, suara Gus Ikdam tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, kata-kata itu terdengar begitu jelas, seolah seseorang membisikkan langsung ke telinganya. Bribka Suryo menutup telinganya erat-erat, berusaha mengusir suara itu, namun sia-sia. Rasa bersalah yang selama ini ia abaikan kini menyeruak, mencengkeram hatinya dengan kuat. Tiba-tiba, lampu kembali menyala. Sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Namun, rasa dingin yang menyelimuti ruangan masih tersisa. Bribka Suryo terengah-engah, kakinya semakin berdenyut menyakitkan. Kini, ia tak bisa lagi menolak kenyataan. Ada sesuatu yang sedang terjadi padanya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika biasa. Sesuatu yang datang sebagai akibat dari kesalahannya sendiri. Bribka Suryo terduduk di lantai, napasnya masih tersengal setelah peristiwa tadi. Cahaya lampu kembali menerangi rumahnya, tetapi kengerian yang ia rasakan belum juga sirna. Tangannya masih gemetar, sementara kakinya yang membengkak kini terasa lebih panas, seolah ada bara api yang membakar dari dalam. Ia memandangi kakinya dengan ngeri, kulitnya semakin menghitam, mengeras seperti batu. Seumur hidupnya, ia tak pernah mengalami sesuatu seperti ini. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya ke sofa dan menjatuhkan diri di atasnya. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Ia memejamkan mata, berharap rasa sakit itu akan mereda dengan istirahat. Namun, begitu ia mulai terlelap, sebuah mimpi aneh menyergapnya. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan lebat, kabut menyelimuti sekelilingnya. Suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan, seperti bisikan alam yang mengingatkan sesuatu. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok Gus Ikdam, berdiri dengan tenang dalam balutan sorban putihnya. Wajahnya tetap teduh seperti biasa, tetapi kali ini ada sorot mata yang lebih dalam, lebih tajam. Mas Suryo, suara Gus Ikdam bergema, mengguncang seluruh hutan di sekeliling mereka. Apa kau masih belum mengerti? Bribka Suryo merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Mendadak, kaki Bribka Suryo di dalam mimpi itu mulai bergetar hebat. Ia menunduk dan melihat kakinya membesar dengan cepat, lebih besar dari sebelumnya. Urat-urat hitam menjalar di bawah kulitnya, berdenyut seperti ular yang bergerak di dalam tubuhnya. Ia menjerit, jatuh tersungkur ke tanah. "Hentikan, tolong aku!" teriaknya, tetapi suara Gus Ikdam tetap tenang. "Setiap tindakan memiliki akibatnya, Mas Suryo, apa kau siap menanggungnya?" Teriakan Bribka Suryo menggema di dalam mimpinya, dan tiba-tiba ia terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun cepat, keringat mengalir deras di pelipisnya. Ia melirik ke arah kakinya, dan ketakutannya menjadi nyata. Kakinya kini lebih besar dari sebelumnya, kulitnya semakin menghitam, hampir seperti kaki gajah yang sebenarnya. Ia merasakan denyutan hebat, seolah ada sesuatu yang terus membengkak dari dalam, siap meledak kapan saja. Matanya berkaca-kaca, ia mulai merasa putus asa. Sebagai seorang polisi, ia selalu merasa berkuasa, selalu percaya bahwa hukum berada di tangannya. Tetapi malam ini, ia bukan lagi sosok yang berkuasa. Ia hanyalah manusia biasa yang kini tak berdaya menghadapi akibat dari tindakannya sendiri. Ia menatap sekeliling, berharap ada sesuatu yang bisa membantunya. Namun, yang ada hanya kesunyian, dan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Di luar, angin malam kembali berhembus, membawa suara samar dari masjid yang melantunkan ayat-ayat suci. Bribka Suryo menunduk, menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Perlahan, pikirannya mulai terbuka, mungkin, ini bukan sekadar penyakit biasa.
Mungkin, ini adalah balasan. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk menghentikannya, adalah dengan mencari Gus Ikdam. Pagi menjelang, tetapi bagi Bribka Suryo, malam terasa begitu panjang. Rasa sakit di kakinya semakin menjadi, seperti ada ribuan jarum yang menusuknya dari dalam. Ia nyaris tak tidur, hanya terbaring dengan mata sayu dan tubuh yang mulai melemah. Ketakutan kini telah berubah, menjadi kepasrahan. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran, ia harus menemui Gus Ikdam. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Bribka Suryo mencoba bangkit dari sofa. Kakinya yang membengkak luar biasa itu membuat setiap langkah terasa seperti disiksa. Ia terhuyung, menahan nyeri yang semakin menusuk. Tangannya mencengkeram dinding untuk mencari keseimbangan. Napasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan terlatih, ia keluar dari rumahnya, menutupi wajahnya dengan topi agar tidak menarik perhatian warga. Matahari pagi mulai menghangatkan udara, tetapi bagi Bribka Suryo, dunia terasa suram. Ia berjalan terpincang-pincang menuju pesantren tempat Gus Ikdam biasa mengajar. Setiap langkah terasa seperti hukuman, setiap tatapan orang-orang yang melihatnya seakan menghakiminya. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan siapapun, ia hanya ingin sampai ke tujuan. Ketika akhirnya ia tiba di gerbang pesantren, tubuhnya hampir roboh. Seorang santri yang melihatnya terkejut, segera berlari masuk untuk memberitahu Gus Ikdam. Beberapa santri lain mendekat, wajah mereka penuh keheranan melihat seorang polisi datang dalam keadaan mengenaskan. Dalam hitungan menit, Gus Ikdam muncul di beranda pesantren, mengenakan jubah putihnya, menatap Bribka Suryo dengan sorot mata yang tenang namun penuh wibawa. Bribka Suryo mengangkat wajahnya yang penuh kelelahan. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Gus, saya mohon maaf." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dengan susah payah, ia mencoba berlutut, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia jatuh terduduk di tanah, air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya sudah salah, saya sudah lancang, saya mohon, ampuni saya." Gus Ikdam menatapnya lama, seakan membaca isi hatinya. Kemudian, ia mendekat dan berjongkok di hadapan Bribka Suryo. Tangannya yang hangat menyentuh bahu pria itu dengan lembut. "Mas Suryo," katanya pelan, "Allah Maha Pengampun. Tapi yang lebih penting, apakah hati Mas benar-benar ingin berubah?" Bribka Suryo terseduh. Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Dalam hidupnya, ia tak pernah merasa seperti ini, seakan hatinya benar-benar telanjang di hadapan seseorang yang bisa melihat seluruh keburukannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya bersalah, saya ingin berubah, saya ingin menebus semuanya." Matanya menatap Gus Ikdam penuh harap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bribka Suryo merasakan ketenangan yang perlahan merayap di dalam jiwanya. Suasana pesantren menjadi hening. Para santri yang berkumpul menyaksikan Bribka Suryo terkulai di tanah dengan tubuh gemetar, keringat bercucuran, dan mata penuh penyesalan. Gus Ikdam masih berjongkok di hadapan pria itu, menatapnya dengan sorot mata teduh yang penuh kebijaksanaan. Bribka Suryo menundukkan kepala, menahan isak yang terus mengguncang dadanya. Tak ada lagi kebanggaan, tak ada lagi kuasa, hanya seorang manusia yang terpuruk oleh kesalahan dan berharap akan pengampunan. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu dengan lembut bertanya, "Apakah kau benar-benar menyesal, Mas Suryo? Bukan hanya karena sakit ini, tapi karena kesalahanmu." Kata-kata itu menohok Bribka Suryo. Ia sadar, selama ini ia hanya takut pada akibat yang ia derita, bukan benar-benar menyesali perbuatannya. Tubuhnya kembali gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ketakutan yang lebih dalam, ketakutan bahwa dirinya selama ini adalah manusia yang keras kepala dan buta akan kebenaran. Bribka Suryo mengangkat wajahnya yang penuh air mata, lalu mengangguk lemah. "Saya menyesal, Gus, bukan hanya karena kaki saya, tapi karena saya sudah menyakiti orang yang tak bersalah, saya sombong, saya merasa berkuasa, saya sudah lupa bahwa semua ini hanya sementara. Saya mohon, ajarkan saya bagaimana memperbaiki diri." Suaranya lirih, tapi penuh kejujuran yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu perlahan berdiri. "Bangkitlah, Mas Suryo." Bribka Suryo mencoba bergerak,
tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Beberapa santri segera membantunya berdiri. "Pengampunan bukan hanya dari saya, Mas. Kau harus mencari pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan hati yang benar-benar ikhlas." Gus Ikdam lalu mengangkat tangannya, berdoa dengan khusyuk. Semua santri ikut menundukkan kepala, mengamini doa sang ulama. Tiba-tiba, hembusan angin lembut menyapu halaman pesantren. Udara yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan. Bribka Suryo merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Perlahan, ia menatap ke bawah, bengkak yang luar biasa itu mulai surut. Warna kulitnya yang menghitam perlahan kembali seperti semula. Rasa sakit yang menyiksanya berhari-hari mulai memudar. Ia terkejut, tak percaya dengan apa yang terjadi. Keajaiban itu nyata. Bribka Suryo terisak, tangannya mencengkeram dadanya, tak kuasa menahan haru. "Gus, apa yang terjadi?" Gus Ikdam menatapnya lembut, "Ketika kau benar-benar bertobat, rahmat Allah akan datang. Tapi ingat, Mas Suryo, ini bukan akhir. Ini awal dari perjalanan baru. Kau harus membuktikan bahwa penyesalanmu bukan hanya di mulut, tapi juga dalam tindakan." Bribka Suryo mengangguk penuh tekad. Kali ini, ia benar-benar mengerti. Kesombongan dan kekuasaan yang ia banggakan selama ini tak berarti apa-apa dibandingkan dengan kebersihan hati. Ia telah melewati ujian berat, dan kini saatnya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dengan penuh rasa syukur, ia bersujud di halaman pesantren, menangis dalam doa yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. Setelah sujud panjangnya di halaman pesantren, Bribka Suryo merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Ia masih menatap kakinya yang kini kembali seperti semula, tidak ada lagi bengkak, tidak ada lagi warna hitam mengerikan yang menutupi kulitnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa keajaiban ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah sebuah awal baru. Gus Ikdam menepuk bahu Bribka Suryo dengan lembut. "Mas Suryo, Allah telah menunjukkan kasih sayangnya. Tapi ingat, pertobatan sejati tidak hanya cukup dengan penyesalan. Kau harus memperbaiki apa yang telah kau rusak." Bribka Suryo mengangguk penuh kesadaran. Dalam hatinya, ia tahu ada begitu banyak orang yang telah ia sakiti selama menjadi polisi yang sewenang-wenang. Kini, ia bertekad untuk menebus kesalahan itu. Hari itu juga, Bribka Suryo memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Dengan langkah yang lebih mantap, ia memasuki ruangan yang selama ini menjadi tempatnya menegakkan hukum, meski terkadang dengan cara yang salah. Rekan-rekannya terkejut melihatnya, terutama karena perubahan drastis dalam sikapnya. Ia tak lagi berjalan dengan arogansi, tak lagi menatap orang dengan penuh kuasa. Ada kelembutan dalam sorot matanya, ada kerendahan hati dalam caranya berbicara. Dalam sebuah pertemuan mendadak, Bribka Suryo berdiri di hadapan rekan-rekannya. Dengan suara yang lantang, ia mengakui semua kesalahannya. "Saya telah menggunakan seragam ini untuk sesuatu yang salah. Saya pernah merasa bahwa hukum ada di tangan saya, padahal hukum sejati ada di tangan Tuhan. Hari ini, saya berjanji, saya akan menjadi seorang polisi yang benar, yang bekerja untuk melindungi, bukan menindas." Ruangan menjadi sunyi. Beberapa rekannya terkejut, sementara yang lain terlihat mulai tersentuh oleh kejujuran yang ia sampaikan. Namun, bukan hanya kata-kata yang ia tunjukkan. Bribka Suryo mulai berkeliling ke masyarakat, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia perlakukan dengan buruk. Ia mendatangi orang-orang kecil yang pernah ia bentak, pedagang yang pernah ia paksa memberi uang damai, bahkan keluarga yang pernah ia sakiti tanpa alasan jelas. Reaksi mereka beragam, ada yang masih marah, ada yang ragu, tetapi banyak pula yang akhirnya memaafkan, terutama ketika mereka melihat ketulusan dalam matanya. Hari demi hari, Bribka Suryo mulai menemukan makna baru dalam pekerjaannya. Kini, ia tidak lagi menegakkan hukum dengan kekerasan, tetapi dengan keadilan dan hati nurani. Perlahan, citranya yang dulu buruk mulai berubah, baik di mata rekan-rekannya maupun masyarakat. Bahkan, beberapa polisi lain mulai mengikuti jejaknya, menyadari bahwa kekuasaan bukanlah tentang menindas, melainkan tentang melindungi dengan bijaksana. Di suatu sore, Bribka Suryo kembali ke pesantren untuk menemui Gus Ikdam. Kali ini, bukan sebagai seorang yang meminta pengampunan, tetapi sebagai seorang yang ingin terus belajar. Ia menatap sang ulama dengan rasa hormat yang dalam. "Gus,
Saya ingin tetap berjalan di jalan ini. Saya ingin terus belajar, agar tidak lagi tersesat. Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, selama hatimu tetap terbuka untuk kebaikan, insya Allah kau tidak akan tersesat lagi. Di bawah langit senja yang memancarkan warna keemasan, Bribka Suryo merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan kesombongan, tetapi dengan kebijaksanaan. Dan ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tetapi kali ini, ia siap untuk menjalaninya dengan hati yang bersih. Perjalanan Bribka Suryo bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga perubahan hati. Dari seorang polisi yang arogan dan sewenang-wenang, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menindas, melainkan tentang melindungi dengan hati yang tulus. Ujian berat yang ia alami telah membawanya pada kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hanya dengan ketulusan serta keikhlasan, seseorang bisa menemukan jalan menuju kebaikan sejati. Di bawah bimbingan Gus Ikdam, Bribka Suryo tidak hanya mendapatkan pengampunan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang arti hidup dan keadilan. Ia menyadari bahwa jabatan, kekuasaan, dan kehormatan duniawi hanyalah sementara. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang menggunakan kekuasaannya untuk membawa manfaat bagi sesama. Dengan hati yang lebih bersih, ia melangkah maju, siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Kisah ini bukan hanya tentang karma atau hukuman, tetapi tentang kesempatan kedua. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ia belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, selama seseorang benar-benar berniat untuk menjadi lebih baik. Cerita ini hanyalah karya fiksi dan tidak didasarkan pada kejadian nyata atau individu tertentu. Segala kesamaan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan semata dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Kisah ini bertujuan untuk memberikan pesan moral tentang kesadaran, perubahan, dan pentingnya keadilan yang didasarkan pada hati nurani. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.